ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kita hormati bersama orang tua kita, guru kita Kiai Haji Thahir Nawawi. Semoga senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, bi hifdzihi wa himayatihi wa kanafihi wa riayatihi wa kanafihi wa fi ridahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatih abidhu min kulli su'in wa min kulli bala'in bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibunda Haja Maswiyah, Ibu Haja Karma, Ibu Haja Masna. Halo. Semoga dipelihara kesehatannya dan ditetapkan iman dan Islamnya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Jangan berisik, udah dua speaker dua berisik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kita berada di majelisnya, di tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amin, Bu. Amin, baiklah. Enggak doa, enggak apa, amin. Iya, mulutnya udah oncer, amin katanya. Saya tahu enggak didengerin lagi. Orang mau dengerin itu emang pas amin atau bukan, men? Amin, Mbak. Sepi, Bu. Kita berada di tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin. Asal dengar subhanallah ta'ala amin. Dikirain doa kali. Ada tempat, ada waktu yang dimuliakan Allah. Ketika kita berada di tempat itu, ya, tempat yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah, di waktu itu Allah ampun dosa kita, Allah beri pahala. Ya. Lah iya, bukan doa, ini lagi ngaji. Ya. Seperti masjid. Ya, masjid ini tempat yang dimuliakan oleh Allah. Majelis ilmu itu tempat yang dimuliakan oleh. Kalau pasar pamor maka kagak, Bu. Makanya kalau ke pasar pamor jangan lama-lama, cepat-cepat. Ini dari rumah mau ke pasar pamor catatannya mah 5 biji, pulangnya 10 biji. Itu karena kelamaan. Ya kelamaan, orang mau udah cepat. Kalau di masjid, di majelis ilmu baru lama. Karena tempat itu dimuliakan. Orang yang ada di tempat itu diampun dosanya. Ya. Atau ada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berdoa di situ dikabulkan. Kapan itu? Tengah malam, Bu. 1/4 terakhir malam tuh. Dengerin, Bu, dengerin. Udah ngomongnya disimpan, entar habis ngaji baru ngomong. Ada aja yang diomong ya. Ada lagi waktu ba'da subuh sampai terbit matahari. Ayo berdoa tuh. Ada Pak disebut waktu
bainal isya'ain. Ada yang menyebut al-awabin. Itu antara maghrib dan isya. Ya tinggal kita sempatnya kapan. Kalau maghrib dan isya masih di jalan tengah malam. Kalau tengah malam tidur habis subuh sampai terbit matahari doa. Kalau enggak juga, kalau dekat masjid kan kita dengar azan dan ngedengar qomat. Nah doa yang dipanjatkan di tengah-tengah antara azan dan iqamah itu dikabulkan. Kalau hari Jumat, yang sholat Jumat bainal khutbatain. Ketika khatib duduk, kan doa itu. Khatib baca aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Memang ada kesalahan kaprah. Ketika bainal khutbatain si khatib berkata aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Umumnya itu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Udah segitu doang. Padahal Nabi menyuruh di waktu itu suruh berdoa. Adapun pembacaan selawat itu durasi. Ya. Antara dua khutbah itu sepanjang pembacaan selawat. Gitu. Bukan dianjurkan baca selawat. Kalau hari Jumat memang dianjurkan baca selawat dari pagi, bukan lebah itu doang. Karena mungkin dipikih ulama menetapkan durasinya itu baca selawat, dibacain selawat. Padahal waktu itu sunnahnya baca doa. Doa apa aja tuh? Doa itu karena pintu langit dibuka. Lamanya seperti selawat. Ya, itu secara ihtiyat. Lebih dikit, dua dikit nggak ada masalah. Gitu. Apalagi si khatib memberikan kesempatan kepada hadirin untuk berdoa. Ini kita kesalah kaprah udah. Baca salawat kadang-kadang kagak. Padahal itu sayang waktu terlewatkan. Ya. Kita lihat para aulia. Ya, kehidupannya kan biasa. Tapi dia pandai memanfaatkan waktu-waktu mustajabah itu mesti dia isi itu. Hari-hari mah kosong seperti biasa. Kita mah hari-hari udah kosong. Udah diberitahu oleh Rasul itu. Waktu-waktu mustajabah udah dipakai. Gitu. Begitu saya Jumat di Banten pindah di masjid ini, pindah di masjid itu sama selawat. Wah mungkin dari bongkotnya, dari Bantennya itu. Ya. Sebetulnya Pak, salawat itu ukuran durasinya. Makanya disuruh istighfar. Yang sepatutnya ketika khutbah berhenti, yang dibaca oleh kita itu istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana. Apalah doa. Wali walidina warhamhuma kabara. Ya. Allahumma zidna ilma. Allahumma. Gitu. Selama khatib belum naik, terus doa. Saya khutbah terkadang saya duduknya agak lama, ngasih kesempatan doa, nggak ada yang doa. Nggak ada yang doa. Ya, habis baca selawat, udah dikirain di situ. Memang nggak ada sunnah baca apa-apa yang dipraktekkan oleh Nabi, tidak ada. Tetapi ada hadis lain mengatakan, ya di antara dua khutbah itu doa diterima. Maka kebanyakan ulama ya menyuruh kita doa di situ atas perintah atas hadis Nabi itu. Ya ada selawat mah umum, bukan lebah itu doang. Ya, ketika kita masuk masjid, udah baca selawat dari pagi, di masjid juga lebih baik baca selawat. Gitu. Kan 24 jam Jumat itu ya disunahkan, muakkad malah itu. Ya, untuk membaca selawat full malam Jumat, hari Jumat. Nah kemudian ada waktu, mungkin orang ngajinya di mall Bu.
Iyalah mungkin kan dipakai ngaji itu mall. Mall tempatnya bukan tempat mulia, tapi waktu ketika dipakai ngaji jadi mulia. Gitu. Ini mah kita ngaji di tempat dan waktu. Ya Allah. Ya. Nah, setiap orang yang datang ngaji dengan niat karena Allah, orang itu mulia. Dan orang yang berada di sekitarnya dimuliakan. Ya mudah-mudahan kita semua datang dari rumah ngaji karena Allah, menuntut ilmu. Maka kita orang yang dimuliakan oleh Allah, berada di tempat yang dimuliakan, berada di waktu yang dimuliakan. Kemudian duduk bareng, masing-masing kemuliaannya Allah limpahkan kepada sesamanya. Nah oleh karena itu jangan ngomong baik di tempat mulia itu. Di dekat orang yang datang ngaji dengan karena Allah mulia. Nah ini yang recet banget jadi ngerusak kemuliaan itu. Ngerti Bu? Udah diem. Apa yang mau diomong udah ntar habis ngaji. Paling enggak ketika udah mulai ngaji diemnya. Ini mah tengah-tengah ngaji nggak sabar. Kayaknya mau mati ntar kalau nggak diomong. Sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim, itu ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa qala radhiyallahu anhu muallif hadha tafsir Sultanul Awliya Asy-Syekhul Akbar Abi Bakar Muhyiddin Ibn Ali At-Ta'i Al-Hatimil Ma'ruf Bibni Arabi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi zahiran wa batinan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu yastahzi'u. Kalau kita artikan seperti arti yang biasa, Allah memperolok mereka, merendahkan mereka, menganggap remeh kepada mereka. Allahu yastahzi'u. Istihza. Ya, istihza, haza, hiza. Itu adalah penghinaan. Orang ngolok-ngolok ya. Memperolok, ngeledek-ngeledek, merendahkan, itu namanya istihza. Kenapa ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya yang bulan lalu kita baca? Di mana di sana orang-orang munafik ketika disuruh beriman, mereka jawabnya, saya disuruh beriman seperti orang-orang bodoh itu. Safih dulu ya, kita sudah baca. Nah, kemudian diceritakan lagi pada ayat berikutnya. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata, saya beriman. Kenapa pede? Kita sudah jelaskan kenapa orang-orang kafir yang dicap munafik dalam Al-Quran oleh Allah, dia kafir. Tapi disebutnya munafik. Ada yang disebut kafir-kafir. Kenapa si kafir ini disebut munafik? Karena apabila dia berada di kalangan umat Islam, dia seperti orang Islam. Sembahyang, ngaji di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masjidnya. Tapi nanti kalau pulang sama rombongan mereka, jadi kafir. Saya bersama ente, saya mah nyampur untuk memperolok doang. Ini sebelum ayat sebelum ini. Ketika dikatakan oleh orang yang beriman disuruh beriman, maka jawabnya, ya saya beriman. Tetapi apabila mereka nyampur sama golongannya disebut oleh Al-Quran para syaitonnya. Mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Saya sama ente, saya nyampur ke sono ge cuman buat memperolok-olok doang. Saya bilangin kayak sama dia iman. Tetapi Al-Imam Ibn Arabi menjelaskan kenapa dia pede ngomong beriman di depan orang beriman, duduk bareng ngaji nyampur. Yang digelarin munafik. Kalau orang kafir mah udah gak mau pisan datengin Nabi itu kafir udah. Tapi yang suka sono kemari ini disebut munafik. Analisa Imam Ibnu Arabi ini analisa dalam pandangan aulia ahlil haqiqah. Ini kita udah jelaskan bulan lalu ya. Bulan lalu apa yang lalunya lalu tahu udah lupa. Bahwa penjelasannya ini sekedar untuk diingat-ingat. Bahwa manusia itu di dalam dirinya ada tubuh fisik. Ya Bu, ada rohani. Ya. Di dalam tubuh itu ada sifat baik dan buruk. Sifat baik dan buruk. Kita udah jelaskan buruk itu lambangnya az-zulmani, kegelapan. Baik itu lambangnya nur. Tubuh kita ini punya sifat baik, tubuh. Seperti menyayangi, memperhatikan, memberi, menyabari, punya sifat itu. Sifat disebut sifat fitrah. Kalau sifat emang bawaan dari sononya udah. Allah bikin tubuh ini ada sifat itu. Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah bikin manusia itu sempurna. Ada dua sifat yang Allah beri buruk. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia mempunyai 4 sifat. Dengerin Bu. Yang muda-muda tuh bawa pulpen, nulis ya. Apa 4 sifat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pertama, kan tanya manusia diciptakan, pertama diciptakan Nabi Adam itu udah ada apa baik. Udah ada apa baik. Kan enak bahasanya tuh. Iya, dunia udah ada. Ya, di depan artinya di sisi Allah sudah ada dunia, sudah ada akhirat. Kan kita cerita dalam kitab-kitab dulu diceritakan dunia ini sudah ada makhluk serta isinya. Binatang, semua binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan. Jin dan malaikat udah ada. Udah semua ada dah. Yang paling terakhir manusia. Seluruh alam semesta ini bahan ciptaannya. Maka semua sifat binatang ada pada kita. Nah, binatang kan ada 2 kelompok. Binatang ternak sama binatang buas. Binatang ternak apa Bu?
kambing, terus ayam, terus bebek, kebo, sapi, babi. Itu binatang ternak. Kalau binatang buas, anjing, harimau, ular, kalajengking, ular kobra, buaya. Laki-laki tuh kalau jadi buaya darat, memang ada bahan ciptaannya dari buaya. Ibu kalau ngomong sampai kayak kalajengking mulutnya, karena emang ada sifatnya. Tuh, baru 2 tuh. Sifat setan dari bahan api. Api punya sifat yaitu begitu. Kalau baik, cahaya. Ya, Allah naruh akal, truk itu bahannya cahaya. Cahaya. Maka itu yang untuk melihat yang baik-baik. Biar orang bukan Islam sama tahu baik buruk. Cuman untuk dirinya doang. Kebaikan untuk dirinya bodoh amat orang mah. Nah kalau kita hidup dengan sifat tubuh doang, binatang, gua kan lebih mantap dari binatang. Binatang emang gak ada akal ya, gak ada nilai baik, gak ada binatang mah. Kita punya, tapi punya untuk dewek doang. Yang lain mah bodoh amir. Ya. Si Amir ya, bodoh amat, si Ahmad ada. Ya. Bodoh Romon gitu. Yang lain mah bodoh. Mau mati kelaparan itu sifat udah ada itu. Allah kasih. Emang sifat itu tumbuh dari diri kita, Allah ciptakan untuk memelihara diri kita. Orang lain lah bodoh amat, emang gua pikirin katanya gitu. Tuh ada sifat baik buruk. Nah kemudian kita diciptain, dikasih ruh, dikasih agama. Agama ini penjelasan sifat rohani. Nah rohani ini disebutnya sifat kasbiyah. Sifat yang dapat apabila kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang karena Allah. Perhatikan, bukan sekedar kebaikan, tapi kudu karena Allah. Kalau kebaikan bukan karena Allah, maka ruh kita enggak dapat sifat baik. Enggak. Itu yang disebut akhlak Nabi, akhlak agama. Itu yang diceritain oleh agama tuh. Ya. Jika orang punya sifat akhlak agama, akhlak rohani, agama nyebutnya hal. Orang sufi nyebutnya hal. Maka dikatakan afdhalul ilmi ilmu hal. Ya. Nah jadi tubuh ini ada baik, ada buruk, ada zulmani, ada nur. Rohani juga ada nanti. Dia sifatnya kasbi. Sifatnya kasbi apa? Sifat ini didapatkan melalui usaha, upaya. Upaya apa? Dia sholat, puasa, zakat, haji. Ya, kalau karena Allah, Allah kasih sifat baik rohaninya. Nah bagaimana dia? Melanggar agama, maksiat, nyolong, apa semua. Kan ini perbuatan juga. Ditambahin sifat buruknya dari rohaninya itu. Tuh. Nah apabila kita melakukan kebaikan, baik kepada Allah ibadah kepada orang. Kita sama bini pak itu ibadah sama orang. Bini sama suami, ya, ibu ngurusin suami, bukan ngenakin suami. Itu lagi kita membangun rohani kebaikan kita. Itu Allah kasih, bukan pahala. Pahala mah itu namanya fadl. Fadl itu apa ya? Cuman pemberian kecil gitu. Kecil ya Allah pak. Itu fadl pemberian kecil bu. Itu nanti laki kita bu di surga dapat 700 bidadari, itu kecil bu. Kenapa? Balasan yang Allah beri
disebabkan amal kita yang kembali nikmatnya ke tubuh, itu disebut pahala, itu pemberian kecil. Baik itu di dunia dan di akhirat. Kalau balasannya berupa benda, berupa kenikmatan yang kita nikmati oleh tubuh, itu balasan kecil, pahala kecil. Kata para aulia, kita di surga, apa baik ada, itu balasan kecil. Kita di dunia rumahnya kecil, ukuran 3x6. Ya kan, perumahan mah ukuran 3x6. Tapi dia aulia. Di akhirat rumahnya luasnya 3 kabupaten. Pusing nggak coba punya istana itu luasnya 3 kabupaten. Apalagi kalau didewekan. Sama bininya atulah pusing. Itu pemberian kecil. Pemberian yang besar, Allah kasih sifat mulia, sifat Allah. Itu yang disebut akhlak karim. Itu. Makanya kata Kiai dulu, ngaji itu tingkah, ngaji tai. Katanya, nah, kena yang paling besar balasan Allah itu akhlak. Akhlak itu bukan boleh baca. Itu balasan. Yang kita sebut nur. Balasan dari ibadah kita yang karena Allah saja. Kalau nggak karena Allah, dapat pahala doang. Maka tidak disebut aulia. Disebutnya ahlil bir atau solihin. Bukan muqarrabin, siddiqin, aulia, mukhlasin, dan banyak pak anbiya, bukan. Ya. Nah, maka ada dua yang perlu kita pahami, ada dua. Ada kebaikan, keburukan yang jibiliyah, yang memang sifat bawaan. Ada kebaikan, keburukan hasil perbuatan kita Allah berikan. Kasbiyah. Jadi zulmani ada dua. Ada zulmani asli, jibilli, fitri. Ya. Pil jasad wa pil ruh. Ya, pil jasad dulu. Ada kebaikan kasbi. Ya, dan ada keburukan kasbi. Jadi ada zulmani, keburukan, jibilli, asli, fitri. Dari sononya ada kasbi, keburukan. Ada nur, kebaikan, kasbi, usaha. Dan ada keburukan kasbi juga. Ya. Di jasad dan di ruh. Nah, setiap orang itu punya kebaikan dalam dirinya. Nah, orang sulit mengaku dirinya salah. Itu tidak punya sifat rohani. Sifat baik ada dari dirinya. Cuman baik kata dia doang. Itu sifat baik jasmani. Semua orang ya begitu. Coba kemarin yang nusuk Syekh Jabir, no, digebugin ya. Ditanya, tetap aja ngakunya bener. Saking pengen gebela benernya, gila kan gitu. Kan bener namanya orang gila mah. Ya kalau ngebunuh kan orang gila mah bener. Nah ketika kita berbuat jahat kepada orang, sifat asli kita makin kuat yang buruk. Emang dikatakan tubuh ini identik dengan buruk karena lebih dominan buruk. Ya, disebut nafsu amarah, nafsu itu. Nafsu amarah itu nafsu yang sudah dominan. Dia jangankan berbuat maksiat ya. Berbuat baiknya untuk niat buruk, itu udah jadi buruk lagi baik. Di tubuh ini ada sifat dari sono dibawa, baik atau buruk. Di dalam ruh juga ada sifat baik dan buruk, tetapi kasbi bukan asli. Balasan dari perbuatan. Kenapa perbuatan? Karena kita ada tubuhnya. Ada tubuhnya. Ketika kita disuruh berbuat baik, kita lakukan dengan tubuh. Kan capek.
Allah kasih, gue kasih surga lo, ada apel, ada anggur, ada susu, ada itu makanan. Ya, tetapi Allah bersihkan hatimu, kan begitu. Salat mencegah keji dan munkar, puasa diampunkan dosanya, dan dibikin seperti anak kecil. Artinya sucinya itu rohani, artinya itu sifat-sifat mulia. Jika ikhlas maka hatinya terang, itu kan akhlak. Itu sifat yang kita dapetin dari hidup kita menjalankan perintah Allah. Dari Allah dikasih. Orang sufi menyebutnya Nur Muhammad, cahaya Nabi, sifat Muhammad. Makanya kita disuruh sama Allah. Coba Allah nyuruh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang percaya kepada Allah dan pengen pahala di akhirat, hormatin tetangga. Enggak tuh tetangganya bawel ya, najis karatan gitu lah. Justru itu pahalanya makin gede. Lah iya, itu makin gede pahalanya itu. Nyari yang begitu tuh, jangan berhenti ya Bu. Terus deh bawel. Lah kalau dia berhenti insaf, lah kita pahalanya hilang. Lah iya. Misalnya laki nih buader Bu, Bapak jangan buru-buru insaf ya. Lah pahalanya berhenti saya murun. Lah ini mah udah Pak insaf. Lah terus pahala kitanya mana Bu? Ya, ini pandangan para wali. Emang pandangan kita mau udah pegol boy udah. Oh, ujung-ujungannya gua cerai dah katanya gitu. Kan Imam Ahmad dulu Bu, Imam Ahmad dengerin. Dia punya bini, ya Allah baiknya bukan main. Yang pertama, Masya Allah, udahlah nggak diceritain dah kepanjangan karena bukan itu yang kita ceritain. Wafat. Nah akhirnya ada katanya masih sepupu-sepupunya lah jauh. Udah kawin sama IDG, kawin. Itu 180 derajat sama bini yang udah wafat itu. Dulu mah Imam Ahmad kan namanya ulama. Ya, kerjanya nulis kitab atau pergi nyari ulama ngaji atau dia dakwah nyebarin. Itu bininya nggak ada mengeluh sama sekali. Ya, nggak dikasih makan ge. Malah dia bikin anyaman jual, anyaman baju jual. Itu kerjaan bininya Imam Ahmad. Pas mati ganti bini, tiap hari kekerewekan baik. Wang kata kita mah, ngaji gue lu, anak lu lapar tuh. Ini lagi ngaji Imam Ahmad didublongin anak, tahu didublongin anak. Tuh anak lu tuh. Ini lagi yang ngaji, gue ada pikirannya katanya begitu. Kita bisa bayangin dah sama Bu. Ya, orang mah dari dulu sampai sekarang kan yang buader mah buader sama baik. Itu Imam Ahmad ngelenggut, kayak diam kayak. Sampai kebangetan kata murid-muridnya apa? Ya Imam, cerain gue udah nanti saya cari yang solehah. Sampai anak dari istri pertamanya ngomong, ceraikan wahai ayah. Apa kata Imam Ahmad? Enggak. Kalau saya ceraikan, siapa yang nyabarin dia? Kalau saya ceraikan, di mana pahala saya? Banyak ceritanya. Ya, ini yang kita ceritain yang paling gede imam. Dan banyak di bawah-bawah. Begitu. Ini mah laki ya, cuman kita ngerewek dikit, gua cerain loh katanya gitu. Ibu juga sama, tibang susah 2 hari, udah bang gua pulang ke emak gua katanya. Wah. Nah ini kenapa? Secara hakikat emang itu sifat tubuh, itu betul itu sifatnya. Tetapi kita hidup ya, kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan menerima ajarannya dan menerima perintahnya. Baik ajaran agama, perintah agama dan ajaran ciptaan, perintah ciptaan. Ya. Nah, maka agama perlu sifat rohani, enggak cukup sifat jasad, perlu sifat rohani.
Makanya agama nyuruh ini dilakukan dengan sabar, ini dilakukan dengan khusyuk, ini mesti dilakukan dengan juhud, ini dilakukan dengan ikhlas, ini dilakukan kudu ridho, yang ini kudu tawakal, ini kudu waro, ini kudu yakin, ini kudu sabar, ini kudu. Sifat itu sifat apa? Sifat rohan. Di mana ngedapetinnya? Ngedapetinnya, lakukan perintah Allah karena Allah, ikhlas, mukhlisina lahuddin. Baru Allah kasih kekuatan rohani itu. Ya, ini dasar pemahaman tafsir yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi. Beliau menjelaskan kenapa itu orang kafir, ya, masih sanggup duduk dengan umat Islam dan bersama Nabi. Ama ngomong-ngomongnya saya beriman, wayo. Kalau bahasa kita mah begitu, ada wanya. Lah kan disuruh beriman sama orang. Ya. Wa idza laqul ladina amanu. Ya. Aminu bima berimanlah. Qalu amanna. Itu kalau diartiin ke bahasa ceger maka lah gua beriman, wayo juga lah. Kenapa dia berani dan sanggup duduk? Sifat fitrah tubuhnya masih belum dirusak oleh perbuatan yang kafir itu. Masih ada dikit cahayanya. Maka masih sanggup ngaku. Orang kalau udah hitam banget mah udah nggak sanggup. Malu duduknya. Niat macin dia takut. Takut. Ya. Kenapa? Karena ada wibawa nur itu. Nah kalau dia masih punya, masih sanggup duduk nyampur. Itu analisa Imam Ibn Arabi. Nah orang kafir mah emang udah upaya untuk membuat blokade, membuat fitnah, membuat huru hara, membuat teror, membuat apa memang udah. Keburukan itu udah fazadahumullahu marada. Artinya udah sakit, ditumpuk-tumpuk lagi semakin sakit dari perbuatannya. Bagaimana orang berbuat baik tapi bukan karena Allah. Pengen dipandang. Pengen kedudukan. Pengen harta. Pahala dapat tapi nur tidak dapat. Kenapa? Karena udah banyak balasannya. Pengen kedudukan udah. Pengen duit udah. Ya. Pengen dimuliakan orang udah. Pahala ada. Tapi nur tidak dapat. Tidak sama kedudukannya dengan para aulia. Ini dasar penafsiran Imam Ibn Arabi nih. Makanya kita lihat. Ketika ayat yang dulu mengatakan disuruh beriman, ngomongnya iman. Begitu balik ke golongan orang kafir. Saya mah cuman mustahziun katanya. Saya mah cuman memperolok-olok saya mah. Maka akhirnya Allah jawab. Allahu yastahzi'u bihim. Justru Allah lah yang memperolok mereka, yang merendahkan mereka. Perhatikan lebih baik. Wa yamudduhum. Bahkan Allah support. Allah tambahin lagi. Bitughyanihim, tugian mereka. Apa tugian? Kezaliman, keburukan, sifat buruk. Apa tugian? Melampaui batas, keluar dari batas kebenaran. Itu tugian. Kenapa Allah tambahin? Karena kelakuannya buruk. Udah punya orang munafik itu sifat nur, maka dia berani sampai bisa nyampur. Tapi karena terus itu juga apa istilahnya hanya untuk memperolok-olok saja, kan itu jadi perbuatan buruk. Padahal duduk ngaji. Makanya kan Nabi di akhirat, kan Nabi menjanjikan umatnya minum di telaga Kautsar. Dan Nabi menjanjikan orang yang pernah melihat saya, duduk bersama saya akan tolong untuk minum di telaga Kautsar. Ada hadisnya. Pada nanti hari telaga Kautsar, Nabi nungguin sahabatnya, orang yang yang pernah ngelihat Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang duduk bersama Nabi, ditungguin sama Nabi, ayo minum. Nah orang munafik paling belakang.
Nabi, ya Allah ya Rasulullah. Udah di surga Nabi mah memang baik. Disuruh baik. Masuk. Lalu Jibril stop. Kenapa? Tuhan melarang. Kenapa? Ya. Dia itu orang yang duduk bersama saya dan melihat saya berjanji untuk mengantarnya sampai Telaga Kautsar. Ya, tapi setelah engkau tiada, dia berubah. Nangis Nabi itu, ya Allah. Ya. Kita memampus loh orang. Nabi nggak punya tuh sifat itu, nggak keluar. Ya, orang ngomong kotor, berbuat buruk itu karena ininya buruk, keluar bu. Kalau nggak keluar kepada perbuatan, keluar melalui kata-kata. Kalau nggak punya, orang nggak punya bisa ngasih. Orang yang punya, orang yang ngasih, orang yang punya. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Nah yang punya, apalagi kalau banyak mah. Ya. Bapak bini yang ngomong apa baik, berarti banyak punyanya itu. Kalau nggak punya emang enggak. Lah abang mau kawin lagi emang nggak apa-apa bang. Itu nggak punya namanya tuh. Tapi palang pintu ngemplang. Kalau punya kebaikan, punya nur kasbi Muhammadi akhlaki itu, kalaupun dihina, justru keluar dari kata-katanya hikmah. Ya, keluar kata-katanya hikmah. Makanya kata dikatakan ya, as-sufi kal ard waqa'a 'alaihal qaba'ih wa yakhruju minhul malih. Para wali itu seperti bumi hatinya. Dilemparin kotoran yang keluar rambutan. Ya. Kalau kita dikeluarin kotoran, yang keluar limbah. Karena emang limbah. Itu Rasulullah. Nangis Rasulullah. Kan dia duduk sama saya. Gitu. Nabi mah pengennya udah kalau udah bareng mah udah. Ngikut baik. Gitu. Tetapi amal kita yang melarang. Gitu. Karena janji Allah yang kecil-kecilnya tetap dilaksanakan. Nah, Allah itu yastahzi'u bihim. Bahkan Allah memperolok mereka. Dari sinilah ada akhlak. Jika ditipu, maka pura-pura tertipu. Karena itu sifat Rabbaniyah. Kita kan nganggapnya, kita ini menipu Tuhan ya. Kata Tuhan, lah kagak lu yang nipu diri sendiri. Gitu. Lah gak bakal ketipu. Nah Allah lah yang perolok mereka. Wa yamudduhum, madda yamuddu itu ya, kalau tangan diulurkan, tapi kalau sifatnya bukan tangan, pemberian ada barang, pemberian ada sifat gitu. Kalau Allah kan yang Allah berikan di sini adalah sifat buruk. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah menyupport, menambahkan, mengulurkan, menurunkan kepada mereka, menambahkan lagi. Emang udah ada keburukan, ada nur sedikit, tetapi dipakai untuk memperolok. Ya, dia berbuat baik, duduk ngaji bareng dengan Nabi, tapi untuk memperolok, untuk mencari kelemahan orang mukmin, mengejek, gitu. Kan informasi tentang orang mukmin kan dari mereka ini. Kalau nyampura masih kafirin, dia bilang, wah ini anu. Nah ini kan namanya memperolok. Kata Allah ini perbuatan, ini kan kasab, usaha. Ditambahin lagi buruknya itu. Fajazahumullahu marada. Tambahin lagi sakitnya, buruknya. Tuh, maka wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, ya'mahun yang membuat mereka jadi terombang-ambing. Ya. Ama buta enggak tahu. Makin enggak tahu mana benar mana salah, ngakunya benar baik. Itu kan ya'mahun namanya. Ya, udah ama. Itu. Ini arti biasa. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda.
Nah, mereka itu orang-orang yang munafik tadi itu, yang telah Allah sapot keburukannya karena perbuatan baik, niat buruk. Mereka lah orang-orang yang telah menjual kesesatan dengan hidayah. Menjual, membeli sama saja. Ya. Yaitu ad-dolalah, kesesatan bil huda dengan hidayah. Fama robihat tijaratuhum, diumpamakan seperti dagang. Maka tidaklah beruntung bisnis mereka, wa makanu muhtadin, dan tidak mendapat hidayah. Muhtadin ini penjelasan keuntungannya. Mestinya kan orang berbuat baik dapat hidayah. Ya Bu, apa hidayah itu? Hidayah itu adalah petunjuk bagi rohani. Nur. Hidayah itu nur. Ya. Maka ada orang namanya Nurul Hidayah. Kenapa Al-Quran dikatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi Quran ini adalah isi yang tidak diragukan lagi. Hidayah untuk orang muttaqin. Apa? Nur kepada rohani. Kalau kita ngamalin Quran, maka Quran itu akan memberikan nur kepada rohani. Itulah akhlak kasbiyah. Akhlak yang kita perlukan. Bahkan di dalam tasawuf dikatakan, hidup ini untuk apa? Untuk mendapatkan itu. Tujuannya itu. Nur itu. Kenapa? Karena nur itulah kebahagiaan. Kalau dapat nur itu. Hidayah itu. Itulah kebahagiaannya. Dunia dan akhirat. Itu arti ayatnya. Sekarang kita lihat tafsiran Al-Imam Ibn Arabi. Allah yastahzi'u bihim ay yastakhifuhum. Allah meremehkan mereka, merendahkan mereka. Li'annal jihatal latihum biha nasabul hadratal ilahiyah fihim khafifah, dha'ifah. Karena arah yang mereka nisbatkan kepada hadrah ilahi yang ada pada mereka itu sangat ringan dan lemah. Tuh. Karena nur yang ada di dalam diri mereka sangat lemah. Kan tadi sebelumnya sudah diceritakan orang munafik kenapa berani duduk di depan Nabi, karena masih ada sifat baiknya. Tapi lama-lama para munafik itu enggak mampu lagi dekat sama Nabi karena perbuatan buruknya udah banyak, akhirnya udah hilang nurnya. Udah enggak berani lagi. Gitu. Babi qadri ma paniyat fihimul al-jihatul ilahiyah sabatu inda anfusihim. Maka bertahannya kepada diri mereka itu tergantung kadar hilangnya di dalam diri mereka sisi ketuhanannya. Kalau sisi ketuhanannya hilang, nur itu hilang, maka dia untuk bertahan ya kepada dirinya melakukan kebaikan hilang. Karena begini Pak, orang berbuat baik perintahnya dari dalam diri. Perintah apa? Perintah akal ilmu dan perintah nur rohani. Dengerin Bu. Ya. Ngulurin air kayak mulut mediem. Ini mengulurin air mulutnya ngomong. Kita berbuat baik. Dari mana perintahnya? Ya dari Allah. Tapi di tubuh kita itu dari mana timbulnya? Dari akal yang ada ilmu. Jika akal ada ilmu maka ada perintah baik. Kalau orang gak ngaji-ngaji dari mana dia nungguinnya? Orang gak ngaji nungguin perintah baik dari Allah. Lah dari mana? Nah apabila ilmu masuk akal, ke akal ilmunya banyak, malaikat turun. Pok, lu kan lagi malam ngaji. Katanya dalam pengajian lu kalau sembahyang malam pahalanya gede banget Pok. Coba dan ntar malam ngaji, kata malaikat. Timbul di pikiran kita tuh. Iya ya, ntar malam gua mau sembahyang malam bangun, itu bisikan malaikat. Tetapi suara buruknya itu tadi, zulmanianya, nafsunya, gede banget. Baru rencana begitu, ngeberantemin suami.
Kan jadi buruk tuh. Kagak bakal bisa bangun Bu malam itu. Orang kalau siangnya tidak maksiat, malamnya enteng badannya dibangunnya. Kalau berat kena maksiat. Kita mah maksiat kayak abis ngomongnya, emang gua salah apa sih bang? Lah, abis ngomelin nanya, gua salah apa? Pan gua mau ngomongnya bener. Woi lah. Begitu mau bangun, ya, hanya mereka para wali yang bisa menjelaskan kenapa tuh. Karena banyak dosa siangnya, berat Bu bangunnya. Kan ilmu udah ada. Enggak sanggup melaksanakan agama hanya perintah ilmu doang. Tapi kalau sudah dia banyak beramal ibadah karena Allah, Allah kasih nur. Banyak tuh sudah. Ya, sifat mulia yang dalam enteng teng. Ya. Kalau ada panggilan kebaikan juga udah terbang aja udah. Enggak keliat gitu. Ditanya ngaji enggak, Pak? Tadi dulu ya, ngitung kancing. Ngaji enggak. Kayaknya hari ini mah enggak, kancingnya putus atuh. Apa baik? Itu orang dulu, orang sekarang mah ilok masih ngitung kancing baik. Ya. Itu apa namanya? Sifat kebaikan dalam diri kita tuh. Nggak bisa Bu kita melakukan kebaikan tanpa rohani, nggak bisa. Makanya orang ketika belajar ilmu dapat perintah dia paksain tuh, berat amat ibadah, kudu gua lakukan. Iya perintah ilmu. Nah maka perlu lingkungan, perlu guru. Ayo lakukan kebaikan. Ayo terus. Masih berat apabila udah Allah bales. Rohaninya udah enteng dewek, nggak perlu guru, gurunya udah ada di hati. Itulah orang yang dekat sama Allah. Udah nggak baca kitab lagi. Ya, kalau kita masih baca kitab, ya Allah iya. Mereka tidak. Setiap hari bisikan Allah itu tidak putus. Itu yang disebut suara Allah. Ilmu suara malaikat. Nah, di dalam diri kita ada suara setan, ada suara sifat tadi itu. Yang ngajak baik, ngajak buruk. Nah itu. Nah maka Allah ejek mereka. Kenapa? Kenapa Allah ejek? Karena sifat kebaikan yang ada dalam dirinya itu sudah semakin hilang. Kama annal mu'minina biqadri ma faniyat fihim ainiyatuhum nubsaniyah wajadu indallahi syattana bainal martabatain. Sama orang mukmin juga. Ya, di mana dia mendapatkan Allahnya, di mana dia mendapatkan hadrah ilahiyah, di mana dia mendapatkan nur, di mana dia mendapat sifat kebaikan, tergantung lenyapnya, hilangnya pada diri mereka ainiyatuhumun nafsiyah. Ainiyah itu Allahumma sholli, dia menunjukkan kepada arah, artinya perbuatan yang berdasarkan nafsu mereka. Itu kan orang munafik. Bagaimana orang mukmin? Kita nih orang muslim, orang mukmin, ya. Apakah juga bisa pudar sifat yang kita dapat dari sisi Allah? Bisa, kalau kita banyak melakukan perbuatan atas dasar nafsu. Pudar lagi. Redup. Makanya ada hadis begini, kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia pada saat itu dalam keadaan beriman. Tidak. Karena perbuatan itu buruk, ketika dia melakukan itu imannya pudar. Yang pudar itu iman kasbi, bukan iman asli. Akhlak kasbi bukan akhlak asli. Orang tukang bunuh, tukang perampok, tukang zina, tanya dah, Mang, Tuhannya siapa? Allah. Gila lu. Emang Tuhan gua siapa? Nabinya lah Muhammad. Wah iya. Sembahyang wajib nggak? Semur geledek lah, wajib lu. Lu sembahyang ora. Tuh. Itu iman asli itu. Kecuali udah ngomong Tuhan gua mah
kayu, nah baru kafir. Ini kita yang nyiptain siapa? Allah. Udah ada sifat pengakuan Allah. Sudah ada. Itu namanya sifat baik bawaan. Ya. Dinamakan akidah. Itu berupa keyakinan kepada Allah. Dinamakan akhlak. Sifat keyakinan itu adalah sifat baik. Orang yakin itu keluar perbuatan baik. Disebut akhlak. Ya. Maka akidah akhlak itu satu sebetulnya. Akidah, keyakinan yang memang ditanam dari tubuh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ala hadhil aqidah wal iman. Lalu kaifa abawahi, bagaimana bapaknya ngedidiknya kalau Islam dan terus maka dia akan dapat hakikat akidah yaitu akhlak, sifat rohani yang akan membangun akidah semakin kuat. Maka di sini disebut dengan istilah iman. Iman asli, tauqifi, ada iman taufiqi, syuhudi. Itu banyak ulama memberikan istilah. Apakah istilah iman, apa istilah akidah, apa istilah akhlak, apa istilah sifat. Ya, sama saja maksudnya. Nah, untuk menjalankan kebaikan, yang kebaikan itu kalau secara mata, zahir, untungnya di orang bukan di kita. Itu nggak sanggup kita melakukan kecuali punya sifat rohani itu. Kalau sifat baik fisik mah untungnya ke kita. Gitu. Ya. Itu ngapain kumpul-kumpul? Itu kumpul-kumpul itu lagi ngumpulin dana buat masjid. Wah, nggak ada. Kenapa? Untungnya ke sana bukan ke dia. Ngapa itu kumpul-kumpul? Itu ada bagian calo perumahan. Waduh. Nah, mau dia berbuat karena ada untung buat pribadi. Kata dia itu baik. Baik untuk dirinya. Nah, ketika untuk orang, untuk di luar dirinya nggak sanggup, hanya rohani yang sanggup. Karena itu ibadahnya kepada Allah bukan kepada orang. Ibu ngurusin baik tiap hari ya, tiap jam laki. Lakinya malas, kagak bisa masak, kagak bisa nyuci, kagak bisa ngapa-ngapain, ngedublong udah kayak patung tuh laki. Ya saya. Ya. Itu. Iya, nggak dibuang saya. Untungnya nggak dibuang bu saya. Aduh, goreng telur kagak bisa. Untung kagak dibuang. Gitu. Pagi-pagi ngambil air nggak bisa. Kalau nggak diambilin air kagak minum saya mah. Itu saking malasnya. Auzubillah. Manja ya. Maka perlunya lebih, nggak satu perlunya. Kalau atuh mah kecapean. Emoy. Ngerti ya Pak? Nah ini sama orang mukmin juga perlu menghidupkan rohaninya dengan melakukan kebaikan. Wa yamudduhum. Nah Allah mengejek meringankan itu memperolok-olok. Artinya apa memperolok? Lu berbuat baik sama orang ternyata buat olok-olok. Maka kata Allah, ya sama gue juga gue olok-olok lu. Artinya perbuatan baik lu nggak gue anggap apa-apa. Wa yastakhifuhum, anggap remeh. Gitu. Bahkan wa yamudduhum fi zulumatihim al-bahimiyah wasabiiyah wasabuiyah allati hiya sifatu syaitoniyah wa nubsaniyah bitahayyuati mawaddiha wa asbabiha allati hiya mustahayatuhum wa mustalzatuhum wa amwaluhum wa ma'ayishuhum minad dunya allati ikhtaruha bihawahum bi halati kaunihim mutahayyirin. Allah berikan support, Allah tambah lagi. Allah ulurkan lagi. Apa? Kezolimannya, kegelapannya. Apa? Sifat bahimianya. Tuh, sifat buruk asalnya. Sabuiyahnya, sifat buasnya. Yang mana sifat itu sifat setan dan sifat nafsu. Allah support lagi dengan menyiapkan materi-materi sifat buruk itu. Faktor-faktor sebabnya, tempatnya, temannya akan disiapkan lagi oleh Allah. Yang mana itu adalah kenikmatan. Ya. Faktor-faktor pendorong ya, faktor-faktor yang menambah
sifat itu, apa yang dia inginkan di dunia ini? Kelezatan, harta, kehidupan dunia. Yang memang kehidupan dunia itu mereka pilih dari hawa nafsu mereka. Itu yang kemudian membuat mereka bingung, tidak tentram, mutahayyirin. Orang yang kafir itu dalam kebingungan, Bu, karena tidak punya suara kebenaran yang asli dalam rohaninya. Padahal perbuatan baiknya kalau kita lihat banyakkan mereka kali sama orang kafir. Kita perhatikan di Eropa. Rumah panti jompo, ya Allah, betul-betul dia ngerawat orang udah jompo ya. Betul-betul dia rawat, tempatnya bagus, Masya Allah. Pas panti jompo di negara muslim, ya Allah, diomelin mulu. Ya. Udah gak bisa jalan, cepet apa nenek? Lama banget jalan, apa nenek-nenek emang gak bisa jalan, udah jompo. Coba tempat yatim piatu di Eropa itu Masya Allah terhormat. Tapi kenapa itu nggak membuahkan hati nurani? Ya, Nur Muhammadi. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Semuanya untuk dirinya. Itu bedanya agama kita. Bu, dikit aja kita melakukan karena Allah. Makanya selalu orang sufi, jangan banyak-banyak, dikit. Ya bukan suruh dikit, suruhnya mah banyak. Menjelaskan bahwa apabila dilakukan karena Allah banyak. Ya. Maka itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berkata begini, kalau kita ubah dengan kehidupan sekarang, itu kiai di pondok 24 jam kan, kalau kiai di pondok kerjanya apa tuh? Mimpin sholat, baca Quran, ngaji, ya. Wah, udah malaikat dah. Tapi tidak karena Allah misalnya. Lalu orang di induk, pasar induk, 24 jam ngapain, Bu? Kita kalau lewat ke induk, ya itu kaca mobil ditutup-tutupin. Bau. Orang hidup di situ. Ya, sembayang bajunya kotor. Ya. Enggak ngaji Quran, enggak baca kitab, enggak baca sholat sunnah, enggak sholat malam, kagak. Tapi dia nerima bahwa hidup dia Allah yang ngatur, ridho. Kata Syekh Abdul Qadir, ini yang diinduk jauh lebih mulia daripada kiai yang di pondok 24 jam megang Quran. Coba itu. Itu yang dimaksud oleh para wali, dikit. Tetapi karena Allah. Hidup itu rohaninya. Lah Tuhan kan nggak perlu pahala kita. Ya perbuatan baik kita emang perlu. Kalau pengen, istilahnya nih, kalau pengen kita perbuatan baik ini mulia di sisi Allah, karena aku berbuatnya. Jangan pengen apa-apa lagi. Lantar saya hidup bagaimana? Lah itu malah lain lagi, Allah kasih baik. Nah itu pandangan orang-orang seperti Imam Ibn Arabi. Orang-orang sufi, ahli tariq. Gitu. Saya suka memperhatikan dulu begini. Kan ada orang pada megang pacul, megang skrup ya di pinggir jalan. Banyak nungguin truk. Orang kerja apa tuh? Iya, kalau ada truk lewat bawa pasu, wah dia berebut. Ada 15 orang duduk di pinggir jalan. Ntar yang diterima sama satu truk 2 orang ya. Paling banyak. Nungguin sambil ketawa-ketawa. Ada truk, wah lari. Nah yang sampai sama 2 orang temennya udah stop. Itu saya perhatiin, yang lain ketawa-ketawa. Kagak dapat rezeki ketawa-ketawa. Saya ngeliat, ya Allah, itu hamba. Ustadz berebut berekat bermusuhan bertahun-tahun. Coba itu. Kayak bukan rezekinya. Itu kalau kita memandangnya dengan pandangan Syekh Abdul Qadir, itu wali tadi itu yang ngejar-ngejar truk. Ridho dia. Ketawa-ketawa, sampai duduk ketawa-ketawa, nggak ada rasa awas ntar lo. Ya. Kagak. Dari rezeki dia ya itu mah. Ya Allah. Tuh sifat rohani itu.
Ya pantas. Ya kiai dulu pantas ya ngatain kiai tai, ustaz iya emang tai dah. Udah tai bae kita dah udah dah. Ya, dia mengelihatnya itu dari kacamata itu. Kita mengelihatnya, buset lah kapan gua? Wah, lah kapan gua? Ya. Terus Pitugyanihim ya'mahun. Mereka disupport oleh Allah sehingga mereka itu kebingungan di dalam kejoliman mereka, tugian mereka. Ya'mahun itu amah, yakni amal qalbi. Akhirnya udah nggak bisa lagi ngebedain baik buruk. Yang dia lakukan buruk karena kelihatannya baik, dia merasanya baik banget begitu. Itu namanya ya'mahun. Apa mana tugian? Watugyanuhum at-ta'addi an haddihim. Keluar, melampau dari batas mereka. Batas apa di sini? Kalau secara syariat, batas perbuatan. Ini baik, keluar kepada perbuatan buruk, bahkan berlebihan. Ini namanya keluar batas. Tetapi ini tugyan dalam kacamata tasawuf. Keluar dari mana? Dari sifat asalnya yang masih baik, akhirnya keluar kepada sifat asalnya yang buruk. Gitu. Sehingga dia tidak lagi ada sifat baik dalam dirinya. Buruknya sudah dominan. Makanya ada istilah dalam tasawuf an-nafsul ammarah. Ammarah itu isim fa'il dari amir. Kalau raja sekabupaten namanya amir, tapi kalau udah raja di raja ammar. Biangnya biang gitu. Itu mubalaghah. Sangat berkuasa betul. Itu sifat buruk di dalam diri kasbi ini. Apa? Asli ini ditambah dengan kasbinya. Udah. Nurnya hilang sama sekali. Nur yang di tubuh hilang, yang nur di rohani nggak dapat karena nggak berusaha untuk dapat nur itu. Ya. Nah maka apa? Dia merasa apa yang dia lakukan, intimidasi misalnya apa, bener baik. Ya. Seperti orang ahli politik lah tuh. Ya. Semuanya bener baik tuh. Ya, padahal ya politik gitulah udah. Allazi kana yanbaghi an yakunu alaihi, yang sepatutnya mereka ya semua itu berdasarkan aslinya. An yanbaghi an yakunu alaihi itu menjadi seperti aslinya. Wa dzalikal haddu huwa sadr. Apa had itu? Dada. Ai wajhul qalbi, yaitu wajah hati. Alladzi yali nafsu. Ini nafsu, sampingnya hati. Kama annal puad wajhul ladzi yali ar-ruh. Kalau puad itu di sampingnya ruh. Di jasad ada kalbu. Di sampingnya nafsu. Apa? Keinginan dari tubuh. Ruh, puad. Ya. Puad itu kalbu sama, tapi untuk ruh. Ya. Maka di sampingnya ruh. Nafsu itu tubuh. Nafsu itu tubuh dan sifatnya. Ruh, nur. Ya. Ruh itu nur untuk mendapat kebaikan dari hasil perbuatan baik kita. Balasan dari Allah berupa akhlak, sifat mulia. Itu fuad namanya. Ini istilah tasawuf. Untuk membedakan jantung rohani dengan jantung jasmani. Rohani sebetulnya cahaya, nggak ada jantungnya. Tetapi untuk pengetahuan akal kan mesti ada namanya. Ini adalah penamaan ilmiah saja. Makanya kan ada orang galak, ya nempeleng plak-plok sama bini. Kata bini apa? Abang nggak punya hati nurani. Nur. Hati jantungnya mah gede, masih merah, kental. Tapi hati nur yang nggak punya. Abang nggak punya hati nurani. Main gaplok baik, katanya gitu.
Yang nggak punya hati nurani, puad, atau istilah lainnya puad. Besok diganti nih Bu, kalau lakinya galak, abang nggak punya puad, gitu. Itu istilah. Nah maka tugian adalah keluar dari batas. Jadi keluar dari wajah dadanya itu ke nafsu. Gitu. Fa'innahu mutawassit bainahuma dzu wajhain ilaihima. Dia berada di antara keduanya yang memiliki kedua wajah. Wal wuquf ala dzalikal had huwa ta'abbud bi awamirillah. Berdiri di batas itu, itulah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Begini, kita dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah jika berada di tengah antara nafsu dan kalbu, antara fuad dan ruh. Atau dengan kata lain, kita kan punya perintah nafsu buruk, tapi ada perintah kebaikan dari rohani. Jika itu imbang, maka dia dapat melaksanakan kebaikan. Gitu. Kenapa? Karena sifat di diri kita ini ada sifat marah. Nih, di tubuh kita ada sifat marah. Ya, ada sifat sabar, ada di tubuh kita. Coba orang mencuri, sabar nggak itu? Sabar buat nungguin tidur. Udah jam berapa belum tidur. Sabar banget ya. Udah tidur pelan-pelan buka pintu. Ya, sabar itu. Itu sabar dari bawaan dalam tubuh untuk kepentingan diri. Sabar itu dipakai ibadah, enggak sabar. Karena ibadah mah sabar dari rohan. Tuh. Gitu. Makanya kadang orang, "Pak, gimana kurang sabar gua?" Lah, bagaimana kurang sabar? Itu ngomongnya begitu. Itu perasaan dewek karena memang punya sifat bawaan. Tapi untuk ke dewek, untuk diri sendiri. Sabar ge. Ya. Abang kawin mulu, sabar saya mah bang lah. Itu perasaan dia. Kalau sabar mah dianterin. Kemana dianterinnya? Ke laut, sono. Dibuang. Ayo bang saya anterin. Kemana? Kawin lagi ke laut katanya gitu. Paham ya? Itu. Maka dikatakan kehidupan agama adalah kehidupan rohani, bukan kehidupan jasmani. Nah, apabila itu seimbang tuh, sifat baik banyak di rohani, baru dia orang yang ahli ibadah. Kalau belum, genengan dia itu ibadah, berarti ada ilmunya. Perintah ilmu tuh, makanya berat. Atau mertuanya kiai, misalnya tetangganya kiai atau anaknya kiai pisan dah. Lah kan kudu bagaimana? Atau jadi ustad, lah udah disebut ustad makan kudu sembahyang baik. Itu belum tentu dari rohaninya yang asli, karena ada faktor luar yang menguntungkan dia. Atau takut, karena tetangganya kiai pergi baik sembahyang, kalau enggak diomelin. Lah pas nggak ada yang ngomelin mah kiainya diam bae malah nggak ada yang sembahyang. Gitu. Sembahyang di rumah namanya udah bau, udah biasa dari kecil. Waduh, gua kudu sembahyang ini. Orang ceger gua makan. Kan kena ceger sembahyangnya. Bukan karena iya. Jadi ya. Nah ini namanya keadaan mutawassit gitu. Makanya Al-Quran itu setelah wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha. Yang pertama kata Allah, Allah yang fa'alhamaha fujura, Allah yang ngasih dasar sifat baik buruk. Nanti qad aflaha man zakkaha, orang yang berusaha mensucikan akan bahagia. Itu orang, itu kasbi kita. Baik, dapat kebaikan dari kasbi kita. Wa qad khaba man dasaha, dan rugilah orang yang ngotorin. Berbuat
keburukan dan berbuat baik bukan karena Allah, rohaninya tidak hidup. Nah, apabila hidup rohaninya, maka itulah tawassut. Nah, kenapa kita nih, Pak nih, misalnya di luar terjadi sesuatu yang gak kita sukai, kenapa kita terus panas tuh? Wah, ini tidak punya keseimbangan rohani, nggak ada setelannya, setelannya rusak. Tapi kalau punya rohani, langsung seimbang, tak gitu. Bahkan mungkin orang yang salah itu dipeluknya. Ini menang baru tuh. Ya, itu sedetail itu. Ketika kita romannya mau marah, itu tidak seimbang. Gitu. Ya Allah, tidak ada Pak, di bangsa manapun dan di agama manapun seperti Islam, khususnya di dalam tasawuf, penjelasan tentang sifat manusia, baik sifat jasmani dan sifat rohani. Habis, ya. Dan itulah yang menjadi ilham Eropa sampai maju itu tentang teknologi, ya. Baik tentang ilmu sosial kemasyarakatan atau ilmu sains, pengetahuan. Itu asasnya dari Islam. Kita meramalnya apa udah sembahyang ya udah dah kelar. Ya. Taib. Belum selesai, Bu. Udah ngulet baik. Ma'at tawajjuh ilaihi. Ya, kalau yang seimbang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, disertai dengan tawajuh kepada Allah, ngadepnya ke Allah. Tolaban, untuk apa dia melakukan kebaikan? Litanawuri, untuk mendapatkan nur. Akhlak baik, kasbi itu tadi. Liyastani rodzalikal wajah, untuk menyinari wajah hati dan fuad itu. Fatanawwar bihin nafsu, maka nafsu pun menjadi cahaya. Kita punya sifat dasar yang baik. Ketika kita melakukan ibadah karena Allah, tawajuh kepada Allah, Allah kasih cahaya, sifat baik. Sifat baik itu nanti akan menambah sifat baik diri. Ya. Emang tadinya dia suka memberi, tetapi sifat dasar. Kalau enggak diterima kasihin masih marah. Udah ngasih, enggak terima kasih. Tuh bocah enggak ada otaknya kali ya. Udah gua kasih enggak ada terima kasihnya pisan. Ini namanya masih sifat das. Begitu dia punya sifat tambahan rohani, begitu dia dikasih enggak terima kasih, malah afdol. Sayyidah Aisyah, Bu, ketika Nabi wafat, banyak harta, baik hadiah orang atau sisa usaha dia. Kalau dia lebih harta dari yang dimakan untuk hari ini, ya, karena nggak nyimpan, ya, nggak nyimpan. Dulu mah nggak ada kulkas. Sekarang ada kulkas sampai busuk itu makanan kagak dikasih orang. Ya. Ini Sayyidah Aisyah. Kalau memang dia punya harta lebih hari ini, dipanggil orang, sedekahinnya ke orang. Ntar kalau orang nerima, dengerin dia ngomong apa, berdoa apa, dihafalin, nanti bilangin ke gua atu-atu. Dikasih ini dari Sayyidah Aisyah. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Dihafalin nama dia. Yang pertama doanya ini. Ini yang kedua, mudah-mudahan dia diberikan rahmat Allah, dihafalin terus. Pulang, udah. Ceritakan. Yang pertama dia doanya, semoga umur panjang, sehat badan sebentar. Ya Allah, kembalikan doa itu untuknya. Udah. Terus yang kedua, doa supaya dikasih rahmat, ya Allah, kembalikan terus. Akhirnya yang diperintah tadi nanya, gua kira ngapain gua suruh ngapalin doa orang. Ditanya, emang kenapa begitu? Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya, ini tadi untuk itu. Pemberian saya untuk Allah. Nggak mau dibalas. Ini emang nggak ada pelajarannya, pisang nggak ada terima kasihnya, mak, buset.
Dia ibadah kepada Allah atau pengen di alam? Itu bedanya kebaikan yang datang dari rohani dengan yang datang dari asal fitrah diri kita. Orang kafir itu semua punya sifat baik. Kalau enggak bisa hidup. Sifat baik dalam diri kita itu untuk menjaga eksistensi diri kita supaya enggak sakit. Kenapa orang pengen kawin begitu udah umurnya? Lah karena udah kepengen. Lah kan enggak mau menderita dia. Udah kepengen. Orang. Iya orang nih begitu udah umurnya kan. Waktunya kawin kan pada ngamuk-ngamuk pengen kawin. Ya, begitu laki bini udah nggak ngelayanin, pengen lagi, lekasih. Wah, iya. Ini mah udah nggak ngelayanin disuruh kawin kagak ya Pak? Prostat bapak-bapak tuh. Ya. Sedikit lagi nih. Kama anna luqufa 'alal haddil akhar huwa talaqil ma'arif wal ulum wal haqa'iq Allah. Sebagaimana juga berhenti bertumpu pada batas yang lain. Apalagi kalau misalnya dia bukan hanya kalau melampaui batas itu dari buruk ke baik. Kan dia punya sifat baik, tetapi kena banyak usaha perbuatan yang buruk-buruk, akhirnya sifat buruknya hilang, tumbuh sifat baiknya hilang, tumbuh sifat buruk dirinya tuh. Sifat buruk asalnya ditambah dengan sifat buruk rohaninya. Tapi ada ulama sufi mengatakan, Imam Abdul Ghani An-Nabulsi, rohani enggak punya sifat buruk. Cuman apabila dia berbuat kebaikan tapi untuk keburukan, maka ditambahkan sifat buruk dasarnya itu aslinya, yang disebut nafsu itu. Nah, kalau dia sudah berada di tengah, kebaikannya banyak, karena Allah, makin karena Allah, bahkan dia melampauinya kepada batas kebaikan, mendapat makrifat. Bukan dari batas melanggar batas keburukan kebaikan jatuh kepada keburukan, tetapi malah dia sampai kepada ruh, dari fuad ke ruh. Apa? Talaqil ma'arif, mendapatkan makrifat, ilmu-ilmu, hakikat-hakikat, hikmah-hikmah dan syariat ketuhanan. Liyatanaqas bihi sadr, terukir di dadanya, fatatazayyan bihi nafsu, maka menjadi hiasan dirinya nafsunya. Sifat-sifat yang asalnya itu sudah semakin tumbuh. Ya. Bagaimanapun manusia punya rasa kasihan kepada sesama, itu sifat asal. Kalau dapat makrifat lagi, dapat akhlak mulia lagi, sifat rasa kasihan dan sayangnya semakin melimpah-limpah. Makin orang di sekitarnya akan mendapatkan kasih sayang itu. Kalau dia punya sifat sabar, sabarnya makin disabarin semuanya. Dadanya lapang, siapa juga masuk, apa aja masuk. Ya, itu Rasulullah SAW dan orang-orang yang mendapat warisnya. Patugian huwal inhimak. Kalau tugian mah itu al inhimak, pelanggaran. Pisipatil ilahi, pisipatin nupsaniyah, ke dalam sifat nupsaniyah. Inhimak itu masuk, nerobos, melanggar, masuk ke sifat nafsu, bahimiyah, nupsaniyah, sabuiyah, syaitoniyah, binatang ternak, binatang buas, setan, wastilauha, dan menyerap alal qalbi, ke dalam hati, liyaswadda, sampai hitam, wayama, dan buta. Patatakaddar ruhu, ruhnya kotor, meskipun berbuat baik enggak masuk nur ke situ. Ya. Maka apalagi berbuat baik, ntar diungkit. Gua bang, gua sabarin bang, gua dari kawin, lu gua liatin emang dari dulu bang, kebangetan banget lu bang. Gua tahan-tahan bang, sampai 20 tahun. Gua tungguin kali lu bener, malah lu makin sambar geledek lu bang. Udah apa baik. Gua dulu udah apa. Ah, itu sudah bukan hamba Allah lagi, hamba nafsunya. Tuh. Makanya dan diem. Kalau udah di majelis jangan ngomong baik. Ini ngomong baik. Dosa lagi tuh ngomong tuh. Ya. Ulaikal ladzina astarut, mestinya masih sedikit lagi tuh.
anunya keterangannya panjang banget. Ya, jadi nggak sampai hatam tuh. Ya. Insya Allah kita sambung lagi jika ada umur, jika Allah kasih sehat badan. Bulan depan naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.